Jangan dulu lewat di urus sana om. Ada terang di depan gubernur. Di depan gubernur, depan Pertamina. Busur. Busur di sana. Matahari. Bukan, ayan, nandara tali. Informasi apa itu? Lawas 32. Woi, maju ke sini, woi. Woi, maju ke sini, woi. Kalau mau kejar, maju ke sini, maju. Mana busur? Setiap momentum 23 Januari terus itu yang dimana dikenal terus kalau orang jatuh itu kemudian hari perlawanan rakyat. Maka dari itu yang masyarakat impikan di sana untuk bagaimana pembentukan Kabupaten Luwu Tengah, karena kita lihat jalur aksesnya dari Wal masuk Walen reklamasi yang kemudian satu provinsi dari pusat pemerintahan kabupaten itu sangat jauh, sekitar 24 jam. Yang kedua, itu menjadi seharusnya Gubernur Sulawesi Selatan memikirkan itu pembentukan provinsi Luwu Tengah. Yang kedua kan, mulai dari sejak lama ini perjuangan pemekaran Luwu Tengah sampai ada historis 2013 itu Walmas Bernara sampai beberapa korban. Sampai hari ini diganggukan untuk bagaimana percepatan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya. Kenapa bisa ada upaya untuk berpisah dari Sulsel? Upaya berpisah dari Sulsel itu karena di situ karena kita lihat bahwa SDM dan sumber daya manusia dan sumber daya yang bisa itu kemudian dikelola di Luwu Raya. Maka dari itu yang kemudian dipisahkan karena pemerataan pembangunan itu kemudian tidak terrealisasi di beberapa sektor Luwu Raya. Sedangkan APBD kita ketahui bahwa APBD kedua terbesar, penyumbang terbesar di Sulawesi Selatan itu dari Luwu Raya setelah Kota Makassar. Gitu. Artinya dapat tidak untuk dari Luwu Raya buat provinsi sendiri untuk bagaimana dikelola itu APBD. Gitu. Artinya ada ketidakadilan pembangunan ya? Ada ketidakadilan dan diskriminasi bahwa di sektor pendidikan dan lain-lain. Sedangkan kita ini kan anak-anak dari provinsi Sulawesi Selatan. Maka dari itu beberapa itu cita-cita yang kemudian diimpikan mungkin dari sejarah. Siswa ya, yang tergabung dalam IPMIL hari ini, mereka memaksa untuk masuk ke kantor. Perlu kami tekankan bahwa ini adalah objek vital negara, objek vital pemerintah, tidak bisa seenaknya saja untuk diduduki dan seterusnya. Kami pada prinsipnya Satpol PP Provinsi hadir untuk menjadi benteng, mengawal wibawa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk tidak seenaknya seperti itu. Ada mekanismenya untuk menyalurkan aspirasi yang lebih baik, lebih santun, lebih bijak, daripada harus merusak fasilitas umum, menghambat masyarakat yang akan melintas di depan kantor gubernur, sehingga itu menimbulkan banyak dampaknya masalah yang terjadi. Begitu kami berharap ke depan dari mahasiswa untuk menyalurkan aspirasinya agar lebih
baik lagi, lebih santun lagi, lebih bijak lagi, dan berusaha untuk tidak merusak fasilitas yang ada di tempat ini dan fasilitas umum lain. Dari Pemprov sendiri tadi ada Satpol PP, apakah ada korban luka dari? Banyak, ada 6 orang sementara di poliklinik bisa diliput di sana. Ada 5 orang, ya 5 orang. Itu kepalanya robek dan sekarang dijahit kepalanya. Dan ada beberapa luka-luka ringan. Bahkan ada di sini sakit. Sini. Sini juga salah satu. Kena ya. Kami akhirnya mengirim semua personil yang terluka ke Polri. Pak, alhamdulillah sudah melakukan. Ini masih stop tadi katanya demikian karena ada di pukul 1 orang. Oh, tidak ada. Yang perlu saya klarifikasi. Ya. Yang dikatakan dipukul itu adalah mahasiswa yang jatuh di pagar tadi. Dia manjat pagar, jatuh, ditolong oleh personil kami, dikerumuni dan ditolong. Tidak ada pemukulan. Hanya saja mereka terpancing, dianggap bahwa itu dipukuli sehingga mereka mulai melakukan pelemparan batu. Akhirnya banyak di antara kami yang korban. Karena kami tidak siap dengan posisi bahwa harus ada menghadapi lemparan dan sebagainya. Makanya mereka menghadapi mereka dengan tidak menggunakan perlengkapan safety, perlengkapan perlindungan tidak ada. Kami menghadapi mereka dengan persuasif, humanis. Namun mereka memulai melempar, akhirnya berjatuhanlah korban dari kami. Akhirnya kami mengambil posisi untuk mengerahkan dalmas desak yang kami lengkapi dengan tameng dan seterusnya. Luka tadi Pak Sukolar. Batu. Oh batu. Tiba-tiba saya tidak lihat batu langsung kena. Dari jarak jauh di belakang sekali dia lagi. Itu yang melakukan siapa itu Pak? Kita tidak tahu. Dari luar. Kita tidak melakukan pelemparan karena kita takutkan masyarakat di luar kena. Karena banyaknya masyarakat sipil di luar. Ya. Makanya kita cuma pukul mundur, bertahan saja. Ada batu, kita menghindar. Itu saja. Ada batu kita menghindar. Jadi dia leluasa melempar masuk. Kita nggak bisa karena takutkan di luar masyarakat banyak di luar, masyarakat sipil di luar macet apa gitu. Makanya kita bertahan terus begitu. Akhirnya saya kena. Selain Bapak ada teman tak juga yang kena? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.